Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Indah dan menyukai keindahan. Anak-anakku siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo, khususnya kelas 12, yang solih-solih, yang solihah. Alhamdulillah, melalui media ini kita bisa dipertemukan lagi. Tentu saja dalam pembelajaran seni budaya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam situasi pandemi, mudah-mudahan tidak menyerutkan semangat untuk belajar, untuk berkarya, dan sentiasa memupuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada kalian yang telah tepat waktu mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Bagi yang belum lengkap, segera dilengkapi ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi seni budaya bab yang kedua, yaitu apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Pada pertemuan yang sebelumnya, secara mandiri kalian telah mempelajari bab ini terdapat dalam buku paket dalam bentuk PDF yang masing-masing kalian tentu saja sudah mendownloadnya. Dan juga kalian sudah mulai merancang sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Namun dari pengumpulan tugas yang saya terima, ternyata masih ada yang belum memahami dengan baik materi ini. Untuk itu, mari kita simak video pemaparan berikut ini. Iya, baiklah anak-anak, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Dalam bab ini kita akan belajar mengenai jenis karya seni rupa 3 dimensi, kemudian tema dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi, dan berkarya seni rupa 3 dimensi. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada 12. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membaca di buku paket, dan pada intinya dari 12 poin di atas ada 2 yang menjadi tujuan utama, yaitu siswa mampu mengapresiasi karya seni rupa 3 dimensi dan siswa mampu membuat karya seni rupa 3 dimensi dari proses perancangan hingga proses penyajian atau presentasi karya. Ya, yang pertama kita akan mengenal jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, karya seni rupa 3 dimensi murni, dan yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi terapan. Masuk pada karya seni rupa 3 dimensi murni, yaitu karya seni yang tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya. Jadi murni sebagai sebuah karya seni. Contohnya patung, teko dan gelas, atau cokluk bahasa Jawanya. Ini berjudul instan. Apakah teko ini berfungsi untuk tempat air kemudian dituang di gelas itu kemudian diminum? Ternyata tidak. Ini hanya sebuah karya seni yang tujuannya bukan untuk digunakan sebagai alat untuk menuang minuman. Contoh selanjutnya yaitu patung berjudul Rabbit. Bahannya yang digunakan untuk membuat karya ini adalah stainless steel. Dan yang selanjutnya patung yang terbuat dari perunggu. Selanjutnya, ya, karya seni rupa 3 dimensi terapan, yaitu karya seni yang dibuat untuk tujuan fungsional atau untuk memenuhi kebutuhan fisik atau psikis manusia. Contohnya sudah ada tulisannya itu. Yang pertama vas bunga. Nah, berfungsi untuk
menanam tanaman atau bunga. Ya. Selanjutnya lemari memiliki fungsi untuk menyimpan buku, menyimpan perhiasan, atau menyimpan pakaian. Nah, contoh yang ketiga itu namanya wakul, terbuat dari bambu. Sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki fungsi untuk tempat nasi. Ya, setelah kita mengenal jenis karya seni rupa 3 dimensi, kita akan mempelajari tentang tema karya seni rupa 3 dimensi. Ada 6 tema. Yang pertama, hubungan antara manusia dan dirinya. Biasanya karyanya berupa potret diri atau patung dirinya sendiri. Si perupa itu membuat patung dirinya, bisa sebagian badannya ataupun hanya separuh ataupun bagian kepalanya saja. Kemudian yang selanjutnya, hubungan antara manusia dan manusia lain. Siapa manusia lain itu? Manusia lain itu tentu saja bukan dirinya sendiri, bisa keluarganya ataupun orang lain yang dianggap sebagai orang penting untuk dibuat patung. Misalnya orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya, orang-orang telah berjasa pada sebuah negara dan yang lain. Tema yang ketiga, hubungan antara manusia dan alam sekitar. Alam sekitar kita itu ada pemandangan sawah, kemudian pegunungan, pantai, pohon-pohon, dijadikan inspirasi untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi. Tema yang selanjutnya yaitu hubungan antara manusia dan benda. Nah, benda di sekitar kita banyak sekali seperti yang dicontohkan tadi, seperti teko, vas bunga, guci, lemari, meja, dan lain sebagainya. Kemudian tema antara manusia dan aktivitasnya. Aktivitas manusia itu apa? Orang main bola, orang berdagang di pasar, kemudian orang sedang berburu, diwujudkanlah dalam sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang terakhir, tema karya seni rupa 3 dimensi, hubungan antara manusia dan alam khayal atau ide atau imajinasi. Aliran tema ini sering disebut aliran surrealisme. Ya, kita masuk pada fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Tentu saja yang pertama ini jelas ya, sebuah karya seni itu biasanya indah. Sebuah keindahan biasanya berfungsi sebagai hiasan. Selanjutnya sebagai sarana peringatan. Contohnya adalah monumen, patung-patung di sebuah wilayah yang di situ sebagai peringatan peristiwa bersejarah. Contohnya kalau di Kulon Progo itu patung Nyi Ageng Serang, atau sering orang menyebutnya patung kuda, yang sebenarnya adalah patung Nyi Ageng Serang. Sebagai sarana belajar, sering kita lihat karya seni rupa 3 dimensi ada di museum, galeri-galeri, kemudian tempat-tempat penyimpanan barang bersejarah itu. Di situ kita bisa gunakan sebagai sarana untuk belajar. Selain belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi, juga bisa untuk mempelajari peristiwa sejarah. Kemudian sebagai sarana rekreasi, contohnya monumen kapal selam di mana? Di Surabaya. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi yang sangat besar yaitu di India, apa namanya? Taj Mahal. Kalau di Yogyakarta apa? Candi. Ya, di situ sebuah karya seni rupa yang digunakan sebagai sarana rekreasi. Dan yang terakhir, fungsi karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana religi. Sebuah masjid, sebuah kuil, sebuah tempat peribadahan itu adalah sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang berfungsi sebagai
sarana beribadah atau religi. Lanjut, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi ada 2. Yang pertama, estetis bersifat objektif dan nilai estetis bersifat subjektif. Kalau objektif itu keindahan karya berada pada karya tersebut. Bisa dilihat dari unsur-unsur seni rupa yang digunakan seperti warna, tekstur, bentuk, dan sebagainya. Sangat terlihat. Atau prinsip-prinsip berkarya seni rupa yang digunakan, prinsip keseimbangan, ritmis, ataupun prinsip yang lainnya. Kalau nilai estetis bersifat subjektif itu tergantung siapa yang melihatnya. Jadi ini kalau subjektif itu tergantung siapa yang menikmati karya tersebut. Yang satu bisa mengatakan, wah karya itu sangat indah sekali. Yang satunya, wah itu indah saja. Dan yang satu, wah karya itu biasa saja. Atau bahkan ada yang mengatakan, itu biasa saja. Nah seperti itu. Dan yang terakhir, berkarya seni rupa 3 dimensi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah merancang karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum merancang itu ada proses membuat konsep. Mau membuat apa seperti itu. Bisa mencari ide melalui berbagai referensi atau imajinasi. Kemudian membuat rancangan berupa sketsa, kemudian mempersiapkan bahan yang akan digunakan dan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat karya tersebut. Setelah semua siap, kemudian diproses menjadi sebuah karya. Jika sudah selesai, dipresentasikan. Biasanya penyajian karya itu berupa pameran. Nah, itulah materi karya seni rupa 3 dimensi. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan materi ini menjadi semakin jelas. Namun apabila masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Boleh melalui Japri nomor WA Pak Amri, ataupun boleh di kolom komentar di bawah ini. Mana? Ya. Silahkan bertanya dan segera dikerjakan. Walaupun dalam kondisi yang pandemi saat ini, mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Dan jangan lupa tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.